Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman, kembali Allah bahagiakan kita dalam kaji bersama melalui majelis Cahaya Hati Antp yang kita cintai ini. Dan kali ini kita bersama guru besar UIN, Profesor Dr. Sudirman Abbas, yang arifin sangat terkesan dengan tulisan beliau, Salat Malam. Allahu Akbar. Sejak itulah semakin nikmat, semakin terjaga. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga sampai akhir hayat kita. Kenapa di bahasa arifin Allah jaga? Bukan kita yang jaga. Kita nggak bisa menjaga selalu salat malam, kecuali Allah yang menjaga. Sebab apa? Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu disenangkan mendekat kepadanya. Di antaranya, Allah beri kelezatan salat kepadanya. Dan tidak ada salat yang paling lezat selain salat malam. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kali ini kita bersama Qari abang yang kita cintai, Bang Dasep, surah Al-Ahzab ayat 21. Surah Al-Ahzab itu surah yang ke-33 ayat 21. Beliau seorang direktur, kali ini membacakan Al-Quran untuk kita. Simak baik-baik. A'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Allahu Maha Akbar. suci Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwa fillah, akhwat fillah, pemirsa Antv dimanapun Anda berada, wabil khusus akhina al-Ustadz al-Karim Muhammad Arifin Ilham yang dimuliakan Allah. Pada kali ini saya ingin mencoba untuk menguraikan tentang akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tangga untuk mendidik akhlak mulia. Yang pertama, menjauhi yang haram. Itu yang pertama. Yang remang-remang, yang samar-samar, yang tidak jelas dijauhi.
Dan yang kedua, mencari yang halal. Sesuatu yang halal selalu kita cari. Dan yang ketiga, tentu membantu keluarga. 3 tangga untuk menuju kepada akhlak mulia. Kemudian ada 5 ciri bagaimana seseorang itu berakhlak mulia. Yang pertama, ikhwafillah, akhwatfillah, pemirsa TV yang dimuliakan Allah. Yang pertama, orang yang berakhlak mulia itu senantiasa jernih mukanya. Karena senantiasa dibasuh oleh air wudhu. Ketika dia membasuh air wudhu di mukanya, pandangan matanya selalu diarahkan kepada yang baik-baik, bukan yang negatif. Ketika dia membasuh mulutnya atau berkumur-kumur melalui mulutnya, maka ucapan yang diucapkan selalu yang baik-baik. Tidak ada kalimat negatif yang dimunculkan. Ketika dia membasuh tangan, maka dia akan katakan, saya akan tanda tangan dengan yang baik-baik. Saya akan bekerja dengan yang baik-baik. Dia jaga tangannya melalui wudhu itu. Ketika dia membasuh kakinya, dia akan mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan langkahku ini diantarkan kepada yang baik-baik. Sehingga itu akan tercermin dalam mukanya. Mukanya jernih. Yang kedua, ciri-cirinya lapang dada, legowo, menerima apa yang dia hadapi, apa yang mesti dia lakukan. Tidak protes, tetapi tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga tentu, ikhlas, suci hati. Tidak ada trik, tidak ada pikiran apapun selain ikhlas karena Allah. Dan yang keempat, ikhwafillah, akhwatfillah, sikapnya lemah lembut. Santun ucapannya. Jadi kalau kita melihat seorang tokoh yang tidak santun sikapnya, tidak santun ucapannya, itu belum menampakkan dia sebagai orang yang berakhlak mulia. Karena salah satu ciri dari orang yang berakhlak mulia itu adalah lemah lembut dalam bertingkah laku dan berucap santun sekali, sejuk sekali orang yang mendengarnya. Dan yang terakhir sebagai ciri-ciri akhlak mulia itu adalah seluruh anggota tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, menampakkan tanda-tanda kebaikan, menyejukkan, tidak menyakitkan, dan seterusnya. Ini adalah 5 tanda orang yang berakhlak mulia. Ikhwafillah, akhwatfillah, pemirsa TV yang dimuliakan Allah, seseorang yang berakhlak mulia itu akan mengantarkan dirinya sebagai orang yang bijaksana dengan 3 ciri. Apa ciri-cirinya? Jadi orang yang bijaksana itu buah dari akhlak mulia. Orang yang bijaksana itu dengan ciri yang pertama adalah bila mana dia mendengar sesuatu, maka seseorang ini atau orang yang berakhlak mulia tidak akan pernah mengatakan hanya dasarnya mendengar 1 kali. Ciri yang kedua, apabila dia mengatakan sesuatu yang hanya sekali saja diketahuinya, maka dia tidak akan ucapkan itu. Dan yang ketiga, seorang yang berakhlak mulia yang membuahkan kebijaksanaan itu tidak akan pernah menghabiskan harta bendanya sekali ludes, apalagi di jalan yang tidak benar. Tetapi dia tahu, dia salurkan harta benda yang dia dapat dari Allah itu kepada jalan yang benar. Karena hakikat sesungguhnya harta yang hakiki itu adalah harta yang sudah kita berikan dan kita titipkan, kita sedekahkan, kita wasiatkan, kita hibahkan kepada hal-hal kebaikan berupa masjid, berupa lembaga, berupa pesantren, sepanjang masjid itu masih ada. Allahu Akbar, ada kalimat yang luar biasa. Harta hakiki kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Jadi beliau-beliau masjid, pesantren, dan seterusnya. Betul. Karena apa? Sebagai saksi di hadapan Allah nanti ketika semua anggota tubuh ditanya, semua perangkat yang pernah dia sedekahkan itulah bekal dia di akhirat nanti dan akan bercerita. Sebagai saksi, semua perangkat yang ia infakkan di jalan Allah bercerita di akhirat. Yang terakhir, seorang yang berakhlak mulia itu dan yang tinggi budinya adalah orang yang menjadi budak kalbunya, di mana kalbu itu dibimbing oleh tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.
Orang yang berakhlak mulia tidak kelihatan marahnya, tetapi dia akan lembut terhadap apa yang dilihatnya keliru. Dia tidak akan pernah marah. Dia boleh mencela kesalahan, tetapi tidak mencela orangnya, mencela perbuatannya. Karena hakikat dan keutamaan seseorang yang berakhlak mulia itu adalah kunci dari segala hidup di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Ini kalimat yang Arifin baru dengar, budak kalbunya. Selama ini kita mendengar budak nafsu, budak dunia. Ternyata orang yang berakhlak mulia itu budak kalbunya, budak hatinya, budak imannya. Menjadi Islamlah kalimat budak kali ini. Kenyamanan bagi seorang yang berakhlak mulia, kemudian kedamaian dengan sesama, itu adalah tujuan yang utama. Karena orang yang berakhlak mulia akan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia kapanpun, sepanjang zaman itu masih ada dan sepanjang dunia ini masih terus ada. Tetap akhlak mulia itu jadi panutan kita. Dan orang ikhwafillah kalau tidak berakhlak mulia akan menjadi serigala bagi orang lain. Maka kita mencoba untuk menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Kita hiasi diri kita menjadi akhlak yang karimah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita menghiasi diri kita, kita mengkosongkan diri kita, kelak akan kita lihat sesuatu yang hakiki di hadapan kita. Sehingga itulah Imam Junaid mengatakan tahalli, tajalli. Tahalli, tajalli. Kita kosongkan jiwa kita, kita hiasi tahalli dengan sesuatu yang baik-baik berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu akan melihat kenyataan hakiki, yaitu hidup hanya sekedar kita menuruti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ikhwah fillah, akhwat fillah, menjadi orang-orang teladan sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berkata kasar walaupun terhadap orang yang pernah menyakiti. Beliau tidak pernah marah terhadap orang yang menyakiti. Bahkan ketika orang yang menyakiti itu tidak ada, beliau bertanya-tanya, kemana orang yang menyakiti aku? Kok tidak datang? Dijemputlah dan ditengoklah orang yang sering menyakiti itu. Dan ternyata orang yang menyakiti itu sakit, dan ketika ditengok oleh Rasulullah SAW, sadarlah orang itu, dan dialah jadi orang yang penolong pertama bagi Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Akhlak buah dari kedekatan dirinya kepada Allah. Ia berakhlak pada Allah, ia berakhlak pada makhluk Allah. Allahu Akbar. Akmalul mu'minina imanan aksaluhum khulaqa. Sempurnanya iman seseorang adalah sebaik itulah akhlaknya. Karena itu iman dan akhlak segaris lurus. Makin kuat imannya, makin mulia akhlaknya. Lemah imannya, kurang baik akhlaknya. Tidak punya iman, seperti hewan dia. Seperti hewan dia. Dan Allah menyebut bahkan seperti anjing. Dalam surah Al-A'raf ayat 176. Lau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa tabahawa. Famasaluhu kamasali kalb in ta'mil alayhi al-has aw tatruku al-has. Kami ingin memuliakan manusia dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan petunjuk kami, dengan syariat kami, dengan sunnah Nabi kami. Tapi mereka lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu mereka. Budak nafsu bukan budak kalbu, istilah beliau tadi. Karena kecintaan mereka kepada dunia, maka mereka bagaikan anjing, tidak ada akhlak lagi, seperti hewan. Bahkan balhum adal ulaika humul ghafilun, lebih bejat daripada hewan. Al-A'raf ayat 179. Maka ikhwah, tidak ada timbangan yang paling berat di akhirat nanti selain daripada akhlak. Dan itu menjadi karakteristik seorang mukmin. Terima kasih guru yang kami cintai. Kami belajar. Dan kami akan melatih diri kami. Karena sulit kalau tumbuh tabiat. Kecuali dari keluarga yang memang dibentuk oleh seorang ayah, seorang ibu. Lingkungan bi'ah hasanah. Yang menjadi bawaan kami berakhlak. Kita harus terus belajar di tengah krisis moral, krisis senyum. Krisis maksiat, krisis, Masya Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Krisis iman, akhirnya banyak orang yang melakukan maksiat. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada pilihan lain. Terus menjadilah cahaya-cahaya
di tengah kegelapan, berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa semuanya, apa yang bisa kita contoh, ambil. Kalau Rasul itu lautan akhlak, kita hanya punya segenggam tangan ini berfungsi, ambillah. Punya gayung, punya ember, punya pak, ambillah. Maksimalkan diri untuk mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah Ustaz Profesor Dr. Sudirman Abbas, terima kasih. Amal jariah selalu Arifin ingatkan, dan Arifin semangat mengingatkan ini menjadi wasilah kebaikan. Arifin nggak punya banyak uang untuk berinfak, tapi melalui ikhwah berinfak, maka seakan Arifin sebanyak itu Arifin berinfak di jalan Allah. Jadilah wasilah kebaikan. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010, 0856 90.010, Akhi Awaludin. Ya Allah, terimalah amal jariah kami untuk pembangunan pondok pesantren Masjid Az-Zikra Jabal Simbur. Terima kasih Bang Dasep, Direktur Saleh. Terima kasih semua kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Salawatullah alaika. Ya